Assalamualaikum Dunsana. Desa Wairebo salah satu desa yang berada di Pulau Flores, tepatnya di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyimpan beragam fakta unik, termasuk jejak orang Minangkabau di desa tersebut. Desa Wairebo dikenal juga dengan desa di atas awan. Ini cukup menyita perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara karena menyuguhkan keindahan alamnya yang luar biasa. Terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, di kampung ini hanya terdapat 7 rumah utama atau yang disebut sebagai Mbruniang. Wairebo dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012 dengan menyisihkan 42 negara lainnya. Wai sendiri dalam bahasa Manggarai artinya ialah air. Penulisan Wairebo menggunakan satu kata dan tidak memakai spasi seperti yang ditulis media. Desa Wairebo sendiri sudah berumur 1.200 tahun dan sudah memasuki generasi ke-20, di mana satu generasi berusia 60 tahun lamanya. Menurut legendanya masyarakat, nenek moyang mereka berasal dari Minangkabau yang bernama Empo Maro, belayar dari Pulau Sumatera hingga ke Labuan Bajo. Empo Maro melarikan diri dari kampungnya karena difitnah dan ingin dibunuh. Kemudian ia merantau ke beberapa kota. Pertama ia singgah di Goa, Sulawesi, lalu berpindah lagi ke beberapa kota lain. Saat perpindahannya, Maro menemukan seorang istri. Lalu ia mengajak istrinya tersebut ikut berpindah bersamanya. Pada suatu malam, Maro bermimpi bertemu dengan seorang petua yang berbicara kepada Maro untuk menetap dan berkembang di desa Wairebo. Maro mengikuti apa yang petua itu katakan. Ia bersama istrinya mencari kampung Wairebo tersebut. Setelah sampai di Wairebo, Maro dan istri hidup dan menetap di sana. Wairebo tidak saja memiliki keindahan desa dan alamnya saja, ragam kehidupan dan sosialnya pun menjadi daya tarik. Desa ini ditinggali oleh 44 keluarga dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian seperti kopi, cengkeh, dan umbi-umbian. Aktivitas para wanita di desa adat Wairebo selain memasak, mengasuh anak, menenun, juga membantu kaum pria di kebun. Masyarakat Wairebo masih mempertahankan cara hidup sesuai budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat menggunakan mata air yang berasal dari pergunungan. Sumber mata air ini dinamakan sosor, yang terbagi menjadi dua, yaitu sosor pria dan sosor wanita. Menjadi salah satu perkampungan di wilayah Manggarai, desa Wairebo tidak lepas dari jejak masyarakat Minangkabau yang terkenal dari dahulu sebagai penduduk yang gemar merantau. Namun walaupun mereka keturunan Minang, nama-nama mereka tidak seperti nama orang Minang kebanyakan. Bahkan mayoritas mereka beragama Katolik. Selain adanya jejak orang Minangkabau dari penduduk, desa Wairebo juga dinobatkan sebagai salah satu desa tertinggi di Indonesia. Untuk mencapai desa pun pengunjung harus siap melakukan trekking
selama 2-3 jam melalui medan yang cukup sulit. Desa Wairebo juga memiliki ciri utama yang sangat khas, yaitu adanya rumah adat Mbaruniang yang cukup unik, yaitu seperti lumbung kerucut dan hanya berjumlah 7 buah saja. Rumah Mbaruniang ini memiliki 5 tingkat, di mana setiap tingkatnya dirancang untuk tujuan tertentu. Tingkat pertama yang disebut lutur atau tenda adalah tempat tinggal keluarga besar. Tingkat kedua yang disebut lobo atau loteng dikhususkan untuk menyimpan makanan dan barang-barang. Tingkat ketiga yang disebut lentar adalah tempat penyimpanan benih untuk musim tanam berikutnya. Tingkat keempat yang disebut lemparae adalah untuk menyimpan persediaan makanan jika terjadi kekeringan. Terakhir, tingkat kelima dan teratas yang disebut hekang kode juga dianggap sebagai tempat paling suci, adalah tempat persembahan untuk leluhur. Ada satu rumah yang dikhususkan untuk keperluan ritual bagi masyarakat di desa adat Wairebo. Penduduk lokal di desa ini mayoritas beragama Katolik, tetapi masih menganut kepercayaan lama. Di rumah ini tersimpan pusaka suci berupa gendang dan gong. Dengan populasi kecil yaitu sekitar 1.200 jiwa, desa ini terdiri dari 7 rumah. Makanan pokok penduduk desa adalah singkong dan jagung. Namun di sekitar desa, mereka juga menanam kopi, vanili, dan kayu manis yang mereka jual di pasar yang terletak 15 km dari desa. Belakangan ini, desa adat Wairebo semakin populer sebagai tujuan wisata bagi para pencinta ekowisata, domestik dan mancanegara. Hal ini tentunya menambah kesejahteraan ekonomi desa adat tersebut. Setiap pengunjung yang datang ke desa Wairebo akan dijamu di dalam satu Mbaruniang yang disediakan khusus untuk menyambut wisatawan yang datang berkunjung. Begitulah sepenggal kisah dan sejarah desa Wairebo yang terpencil di ketinggian tanah Flores dengan segala keunikan dan keindahannya. Semoga informasinya bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah dan keindahan Indonesia yang kita cintai ini.